Oke, selamat datang di Jumir episode 2. Pada episode pertama, kita nggak kayak gini settingan tempatnya, dimana kita pakai background hitam, masih duduk di bawah, dan sekarang sudah sedikit lebih niat, dimana di sini ada laptop, di sini ada pesawat kecil. Untuk apa? Untuk meramaikan, dan backgroundnya juga udah ganti. Maaf misalnya kalau rada rame backgroundnya, tapi better lah ya daripada yang kemarin yang hitam doang. Dan pastinya dengan pembawa acara yang baru, yaitu gua sendiri. Nama gua G. Dimana di episode pertama dibawakan oleh Icam, dimana Icam adalah produser kita. Dan di episode 2 kali ini saya akan membawakan tentang kisah yang akan kita bahas pada hari ini. Oke semuanya, karena di episode pertama kita sudah membahas tentang konspirasi kartun terseram di dunia, maka di episode 2 kali ini kita akan membahas tentang tragedi kriminal. Langsung saja ke intronya. Oke semuanya, seperti yang sudah kalian lihat di judul, hari ini kita akan membahas kisah kriminal Andrei Chikatilo. Siapa sih Andrei Chikatilo itu? Jadi kita akan langsung mengupas tuntas mengenai Andrei Chikatilo. Pertama, biografi. Andrei Romanovich Chikatilo. Si Andrei Romanovich Chikatilo ini lahir di Ukraina pada 16 Oktober 1936, di mana tempat ia lahir adalah Yablonnoye. Orang tua dari Andrei Chikatilo ini adalah Roman dan Anna Chikatilo, di mana ia dilahirkan pada masa Holodomor, juga dikenal sebagai masa genosida, juga dikenal sebagai masa Holocaust Ukraina. Pada tahun-tahun itu, ayah dari si Andrei ini menjadi tawanan perang Nazi. Dan karena hal tersebut, ibu si Andrei ini menjadi seorang ibu tunggal, di mana dia merawat Andrei dan adik perempuannya selama 7 tahun sendirian, tanpa bantuan siapapun. Jadi dia sendirian gitu ngebesarin si Andrei ini. Sebenarnya perjuangan ibunya ini sangat hebat. Banyak hal yang dikatakan tentang pertumbuhan masa kecil si Andrei ini, di mana ibunya ini sering menceritakan hal-hal mengerikan kepada Andrei dan adiknya. Untuk membuat si Andrei dan adiknya ini menjadi lebih waspada pada tahun itu, ibu si Andrei menceritakan kepada Andrei dan adiknya bahwa dulu mereka memiliki kakak yang bernama Stepan. Si Stepan ini diceritakan dia itu dulu diculik, dan setelah diculik dia dibunuh untuk dimakan oleh orang-orang yang kelaparan di luar sana. Lu bayangin gak sih kalau lu diceritain sama nyokap lu, lu dulu punya abang lo, abang lu dulu pergi keluar terus dimakan, lu takut gak sih digituin sama nyokap lo? Dan mereka pun akhirnya trauma karena ibunya itu menceritakan hal tersebut kepada mereka berdua. Namun patut diketahui bahwa si saudara laki-laki Andrei ini yang bernama Stepan ini tidak pernah tercatat, atau tidak pernah ada satu hal pun tentang si Stepan ini yang tercatat di misalnya kantor pemerintahan gitu, kantor pemerintahan Ukraina, bahwa dia tuh eksis, dia tuh ada gitu. Nggak ada catatannya sama sekali. Sampai sekarang pun masih belum diketahui bahwa Stepan itu beneran ada nggak sih. Lanjut, di Ukraina pada tahun-tahun itu banyak orang-orang yang mati kelaparan. Orang-orang tersebut tergeletak di jalanan. Dan ada juga kasus di mana orang makan orang karena demi bertahan hidup. Misalnya nih, lu lagi di Asia Afrika, nih Andre ya, di Asia Afrika, terus di kanan kirinya ada orang mati kelaparan. Lu ngebayangin gak sih? Harusnya lu takut kan? Gue masih kecil aja lihat cebong mati aja gue takut cuy, karena saya sayang binatang. Tetapi Andre sudah terbiasa melihat hal-hal tersebut. Dia harus terpaksa untuk hidup normal dengan hal-hal tersebut. Miris sekali hidup Andre. Terlepas dari semua masalah yang menghantuinya, Andre ini mencoba menjalani kehidupan seperti anak-anak biasa. Seperti yang saya bilang tadi, dia mencoba untuk normal aja gitu. Karena apa yang harus dilakukan Andre yang masih kecil seperti itu? Tidak ada yang bisa dilakukan oleh anak kecil seperti itu kan. Jadi dia pengen hidup normal dan lain-lain. Andre ini dulu patut kita ketahui bahwa dia nih sekolah cuy. Walaupun masa-masa tersebut mungkin bisa kita katakan masa-masa yang suram, tapi sekolah tetap berjalan dengan baik. Dimana saat dia masuk sekolah, pendidikan dia ini ibaratnya prestasi ya bagus, belajar ya bagus si Andre ini, nilai-nilainya bagus. Akan tetapi lingkungan sosialnya yang tidak bagus, tidak mendukung si Andre ini untuk berkembang dengan baik. Dimana Andre ini dipermalukan, ya kurang lebih dibully lah. Si Andre ini dibully oleh teman-temannya karena dia ini adalah orang yang introvert
atau tertutup. Jadi tidak mudah untuk bergaul dengan lingkungan sosial. Dan Andre ini karena hal tersebut takut dengan orang-orang. Jadi Andre itu merasa takut dengan orang-orang di sekitar, terutama perempuan. Karena masa kecilnya yang dibully seperti itu, saat beranjak dewasa, si Andre ini masih mengalami ketakutan yang luar biasa terhadap orang-orang di sekitarnya. Terutama seperti yang tadi gua udah bilang, yaitu sama perempuan. Sejak usia muda, si Andre ini frustasi dengan kegiatan seksualnya. Karena si Andre ini memiliki sebuah penyakit kelamin, yaitu impotensi. Impotensi itu loh, nggak bisa berdiri. Paham lah ya? Nggak bisa berdiri. Nah, itu impotensi. Pada tahun 1963, Andre menikahi perempuan bernama Fayinai. Di mana hubungan Andre dengan Fayinai ini bertahan dengan baik dan mereka dikaruniai 2 orang anak. Walaupun si Andre impotensi, tetapi dia tetap bisa ereksi. Ereksi itu keluar. Itulah bahasanya, keluar. Masih bisa keluar itunya. Si Andre ini menganggap bahwa dirinya adalah suatu kesalahan alam. Dimana dia menganggap ya, ini bukan gue yang anggap, tapi dia menganggap bahwa Tuhan telah menghukum dirinya dengan pengebirian sejak lahir. Pengebirian tuh pemotongan alat kelamin kita ya. Walaupun seperti itu, si Andre ini digambarkan sebagai ayah yang bekerja keras, penyabar, penuh kasih sayang. Bahkan si Andre ini tidak pernah menaikkan nada suaranya kepada anak-anaknya, nggak pernah marah sama anak-anaknya. Jadi kalau anak-anaknya buat salah gitu, misalnya anak-anaknya mecahin vas bunga, terang pecah, dia seperti itu saja karena dia sangat penyabar dan penuh kasih sayang. Itulah Andre Cikatilo. Pada tahun 1971, Andre mulai memasuki dunia pengajaran, di mana dia mendapatkan gelar profesor. Dan disinilah jiwa ketertarikan Andre kepada anak di bawah umur dimulai. Dia mulai merasakan ketertarikan dan rasa suka kepada anak di bawah umur 12 tahun. Atau 12 tahun, 13 tahun, 14 tahun gitulah. Atau di bawahnya sedikit, 11 tahun, 10 tahun. Seperti itulah. Dan dia mulai memata-matai mereka. Sumpah ini freak banget. Anak-anak tersebut dia mata-matai. Misalnya nih ada kamar tidur anak-anak nih. Jadi ini nih, gua nggak dapat ini sih info yang jelas dari website. Dia nih di asrama memata-matainya atau di mana. Gua nggak dapat info yang jelas, tapi di sini dijelaskan bahwa dia biasa berjalan di sekitar kamar tidur untuk melihat mereka dalam pakaian dalamnya. Jadi gua nggak tahu tuh dia memata-matainya di mana, tapi walaupun seperti itu freak banget gak sih? Dan ketika dia melihat mereka, dia masturbasi dengan tangannya di dalam sakunya, bro. Jadi dia sambil mata-matai itu anak-anak perempuan. Ya mata-matai itu, masukin tangan ke kantong. Freak banget, gila. Kemudian kita lompat sedikit dari masalah yang tadi. Si Andre ini sedikit demi sedikit hidupnya berubah seperti saat dia masih kecil. Maksudnya saat dia menjadi guru ini, tingkah laku anak-anak muridnya itu sama kayak tingkah laku teman-temannya waktu dia di SD. Jadi ibaratnya dia dibully juga lah gitu. Dia dipermalukan, diolok-olok. Jadi si Andre ini memiliki leher yang panjang. Nah, si Andre ini dipanggil angsa oleh anak-anak muridnya. Gila nggak tuh? Anak-anak muridnya memang kurang ajar, bro. Ngata-ngatain guru sendiri, gimana sih? Gue juga pernah sih, tapi. Karena hal tersebut, kembali lagi sifat si Andre, yaitu dia menjadi takut dengan orang-orang di sekitarnya. Kasian sebenarnya si Andre ini. Lingkungannya juga kurang mendukung, tapi si Andre juga salah menurut gue. Karena tuh di sini dijelasin bahwa karena dia sangat takut tersebut, dia membawa pisau ke kelas. Bro, bayangin guru lu ngajar nih, ada guru IPA masuk. Dia bawa pisau di kantong celananya, dia bawa pisau. Kalau lu salah dikit, kan bahaya, bro. Lu yang jadi takut. Si Andre nggak takut, lu yang takut. Gimana tuh? Dan karena hal tersebut, dia difitnah. Padahal dia nggak pernah gunain pisaunya ini ya. Tapi ada anak murid yang melihatnya membawa pisau tersebut dan dia difitnah bahwa dia melakukan pelecehan seksual. Dan akhirnya dia dipecat dari sekolah tersebut. Oke, tadi kalian udah tahu kan biografi singkat dari si Andre Cikatilo ini. Lanjut, kita akan mulai membahas tentang kejahatan yang dilakukan oleh Andre Cikatilo. Korban pertama Andre Cikatilo. Di mana korban pertama ini adalah pada tahun 1978 saat si Andre berusia 42 tahun. Korban pertama Cikatilo ini adalah seorang anak perempuan di bawah umur yang berusia 9 tahun bernama Yelena
bentar saya lupa, saya baca, Yelena Zakotnova. Dan dia mencoba untuk meyakinkan si Yelena ini bahwa dia akan mengajaknya ke suatu tempat yang bagus, mungkin membujuknya, intinya dia membujuknya. Dengan mudahnya dia membujuk si Yelena ini untuk pergi ke kabin yang dia miliki di pinggiran kota. Kenapa dia mudah banget ngebujuk si Yelena? Karena dia punya 2 orang anak. Dia udah biasa menjadi seorang ayah. Dia udah biasa berinteraksi kepada anaknya. Bagaimana cara membujuk anaknya dan lain-lain. Dia juga pernah jadi seorang guru. Dan dia kan ngajarin murid-murid di sekolah waktu itu kan. Jadi dia udah terbiasa lah untuk berbicara kepada anak kecil. Bagaimana cara membujuknya. Sumpah, ngeri banget menurut gua. Oke, lanjut. Sesampainya Andre dan Yelena di kabin, Andre langsung melakukan aksinya. Andre memaksa Yelena dengan kekerasan. Dia memaksa Yelena untuk membuka pakaiannya. Dan saat dia melakukan hal tersebut, Yelena ini terluka. Saat luka Yelena keluar dari dalam tubuhnya, dari kulitnya itu, si Andre mulai menggebu-gebu. Nafsu seksualnya mulai bangkit. Dan yang anehnya, saat dia melihat darah, alat kelamin si Andre mulai berdiri. Dan di sana Andre sangat bahagia, Andre sangat senang karena tahu akhirnya impotensinya bisa sembuh dengan cara seperti itu. Dan akhirnya Andre mengeluarkan pisaunya dan menusuk si Yelena sampai Yelena meninggal. Dan saat si Yelena meninggal, dia sudah mencapai titik orgasmenya. Dan dia segera melakukan ejakulasi. Dan air itunya berserakan di TKP. Bayangin gak sih? Itu freak parah. Mayat si Yelena tadi ditemukan di sungai Gruzovka. Dan si Andrei Chikatilo ini sebenarnya sudah diinterogasi oleh pihak berwenang, tetapi dia lolos karena ada tersangka utama yang lainnya, yaitu Alexander Kravchenko. Yaitu bacanya Kravchenko. Dan si Kravchenko ini merupakan penjahat seksual juga, tetapi bukan dia yang melakukan itu terhadap Yelena. Dan yang dijatuhi hukuman itu si Alexander Kravchenko. Next. Korban kedua, di mana jarak antara korban pertama dan korban kedua ini cukup jauh. Karena korban pertama itu pada tahun 1978 dan korban kedua pada tahun 1981. Setelah kehilangan pekerjaannya sebagai guru, pada tahun 1981, Andre mulai mendapatkan kembali pekerjaan, yaitu sebagai petugas pemasok pabrik. Dan pekerjaan Andre sebagai petugas pemasok pabrik ini adalah berkeliling ke wilayah-wilayah yang ada di daerahnya. Dan di sana Andre juga mencari korban-korban lainnya untuk dia eksekusi. Pada 3 September 1981, si Andre menemukan korban keduanya yang bernama Larisa Tkachenko. Di mana Larisa ini adalah seorang PSK berusia 17 tahun dan si Andre ini menyewa si Larisa untuk berhubungan seks. Akan tetapi si Larisa ini mulai mengolok-ngolok si Andre karena seperti yang kita ketahui bahwa Andre menderita impotensi. Nggak bisa berdiri ya itu loh, kata Larisa. Dan si Andre pun marah. Iblis dalam tubuhnya mulai menggerogoti Andre kembali. Mungkin iblis itu berkata, "Andre, ambil pisaumu. Bunuhlah dia." Dan akhirnya si Andre mencekik si Larisa sampai mati dan ejakulasi di atas tubuhnya. Si Andre menggigit tenggorokan si Larisa. Si Andre memotong puting si Larisa. Memotong payudaranya dan putingnya dimakan, bro. Kejam banget nggak tuh? Sadis banget nggak tuh? Dan setelah pembunuhan tersebut, si Andre merasa sangat bahagia. Dia merasa bahwa nafsu seks tertingginya akan terpuasi jika ia melakukan hal itu kembali. Dan hal tersebut membuat Andre menambah korban-korban selanjutnya. Itu adalah korban kedua Andre. Lanjut ke korban ketiga. Korban ketiga Andre yaitu Lyuba Biryuk, seorang gadis berusia 13 tahun yang diculiknya dari sebuah kota bernama Novorosijsk. Saya nggak bisa bacanya. Dia menikamnya sekitar 40 kali dan memutilasi badan si gadis 13 tahun tadi. Dan itu menjadi ciri khas dari Andre. Tikam-tikam, mutilasi. Itulah korban ketiga Andre. Kemudian korban keempat. Korban keempat Andre itu adalah seorang laki-laki. Jadi sebelum-sebelumnya dia selalu membunuh perempuan. Tetapi pada korban keempat kali ini, mungkin bukan korban keempat kita menyebutnya, tetapi korban berikutnya. Di mana korban berikutnya ini adalah bocah laki-laki berusia 9 tahun bernama Oleg Podziv5. Sumpah susah-susah namanya. Gua susah untuk melafalkannya ya. Dan malangnya, tubuh si Oleg tadi
nggak pernah ditemukan. Dan si Andre juga telah mengklaim bahwa dia merobek alat kelamin si Oleg tadi. Gaya pembunuhan Andre itu selalu sama. Mayat dibuang ke hutan, ada bekas tusukan, bekas kekerasan atau sadisme lainnya, dan juga biasanya tubuh korban telah dimutilasi. Dan ada air mani dari si Andre yang berceceran di TKP. Kita lanjut. Tadi kita sudah membahas korban-korban yang telah dibunuh, disakiti oleh si Andrei Chikatilo ini. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai penahanan Andrei Chikatilo. Pada tahun 1984, jumlah korban sudah mencapai 15 orang. Kasus pembunuh berantai ini sudah menjadi konsumsi publik. Karena hal tersebut, Institut Serbsky di Moskow membuat profil dari si Andrei Chikatilo. Ada yang jualan bakso, ada motor lewat. Mantap memang studio kita. Jadi seperti yang kita ketahui kayak di drakor-drakor atau di film-film itu kan kalau misalnya ada penjahat atau pembunuh gitu, nah pokoknya ada tersangka lah yang nggak diketahui keberadaannya. Nah akhirnya mereka membuat profilnya, kayak buat gambar mukanya kayak gimana, atau buat dia nih apa sih pekerjaannya, dia nih statusnya apa, jenis kelamin apa, dan lain-lain. Dan Institut Serbsky tadi sudah membuat profil-profil tersebut, dimana menurut para ahli si tersangka ini adalah orang normal, manusia normal yang mungkin memiliki keluarga dan memiliki pekerjaan tetap. Dan seperti yang kita ketahui bahwa Andrei Chikatilo selalu meninggalkan air maninya di tubuh korbannya. Jadi para ahli mengambil sampel air mani itu dan kemudian diteliti oleh para ahli. Setelah diteliti ditemukan bahwa golongan darah si pemilik air mani adalah AB. Pada bulan September 1984, Andrei Chikatilo ditangkap di pasar Rostov, di mana profil Andrei sangat mirip dengan profil yang dibuat oleh Institut Serbsky tadi. Ya wajar dong, sangat mirip, orang emang Andrei. Ya, masa nggak tahu sih. Namun anehnya setelah dilakukan tes medis, golongan darah Andrei ini sangat berbeda. Dimana tadi kan si air mani yang berceceran di tubuh korban itu ditemukan bahwa golongan darahnya AB. Tetapi si Andrei ini golongan darahnya bukan AB cuy. Jadi Andrei Chikatilo dibebaskan tanpa tuduhan terhadapnya. Karena golongan darahnya nggak sesuai walaupun profilnya tadi sesuai ya. Selanjutnya, karena Andrei dibebaskan, maka pembunuhan tetap berlanjut hingga korban mencapai 30 korban. Bayangin gak tuh? Para pihak berwenang ini pada keheranan gitu, siapa pembunuhnya. Akhirnya korban terus bertambah. Pada Oktober 1990 ditemukan sebuah mayat di hutan Don Lesjos, di mana karena kejadian tersebut akhirnya polisi membuat sebuah tim, di mana tim tersebut lebih dari 600 orang. Pada saat itu akhir dari kebengisan si Andrei Chikatilo semakin dekat. Pada bulan November ketika mereka sedang melakukan penjagaan di sebuah hutan, seorang detektif bernama Igor Rybakov melihat seorang lelaki meninggalkan hutan. Ya, seperti yang kita ketahui pasti lelaki itu adalah Andrei Chikatilo. Benar banget, Andrei Chikatilo. Keren kalian bisa jawab ya. Dimana saat itu Andrei mengenakan jas, pipinya berlumuran darah, jarinya dibalut kain atau perban seperti itu. Si detektif tadi curiga dong. Akhirnya dia memanggil Andrei. Namun pada saat itu tim tersebut belum mendapatkan surat tugas cuy. Jadi dia nggak bisa asal sembarangan nangkap si Andrei itu. Akhirnya Andrei pun lagi-lagi dibebaskan. Di hari berikutnya pihak berwenang menemukan seorang mayat wanita di hutan tersebut. Sudah jelas pembunuhnya adalah Andrei. Kenapa saya bilang pembunuhnya adalah Andrei? Karena di hari sebelumnya Andrei baru saja meninggalkan hutan tersebut dengan berlumuran darah. Dan di keesokan harinya tim polisi menemukan mayat perempuan tersebut. Maka pada 20 November surat penangkapan dikeluarkan oleh pihak berwajib untuk menangkap Andrei Chikatilo. Setelah hari penangkapan tersebut, Andrei bungkam. Andrei nggak mau mengakui bahwa dia pembunuhnya. Hey, saya sudah baca ini dari awal sampai akhir. Anda pembunuhnya Andrei. Jangan membantah. Namun beberapa hari kemudian dia mengatakan kepada pihak berwajib bahwa jika interogasi dihentikan, maka Andrei akan mengaku. Akhirnya interogasi pun dihentikan. Setelah interogasi dihentikan, psikiater mendatangi Andrei, di mana pada saat itu Andrei akhirnya berbicara kepada psikiater bahwa dia telah membunuh 52 orang. Gila, kejam banget gak tuh? 52 orang dia bunuh cuy. Andrei ini masuk neraka kayaknya. Nah, si Andrei ini lagi-lagi dia cari alasan gitu, di mana dia nulis ke Jaksa Agung bahwa dia ini nggak bersalah. Dimana si Andrei ini mengidap penyakit mental. Ya seperti yang kita ketahui kalau orang-orang yang mengidap penyakit mental ya nggak bisa kita jatuhin hukuman mati atau kayak gimana. Bener nggak sih? Kalau salah koreksi ya. Tapi setahu gue kayak gitu. Namun alibi si Andrei tadi udah ditolak mentah-mentah oleh pihak kepolisian.
Karena psikiater sendiri menyatakan bahwa si Andre ini nggak sakit mental cuy. Jadi itu adalah akhir di mana Andre Cikatilo nggak bisa lagi kemana-mana untuk membunuh orang-orang yang dia inginkan karena dia sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Kita akan lanjut ke bagian eksekusi dan hukuman mati yang akan diterima oleh Andre Cikatilo. Tadi kita sudah membahas tentang penahanan dan kita akan lanjut tentang eksekusi dan hukuman mati dari si Andre Cikatilo. Menurut psikiater Institut Serbsky, Andre Cikatilo ini digambarkan sebagai orang yang mungkin gue langsung kasih contoh aja kepada kalian ya. Dia ini kayak Berlin yang ada di Money Heist. Kalau yang belum nonton, sedikit penjelasannya di mana si Berlin ini yang gua sama-samain sama Andre ini, dia tuh orangnya psikopat sama kayak Andre dan dia orangnya bijaksana. Kata-katanya tuh menarik, kata-katanya tuh bisa buat kita, oh orang ini sangat pintar nih. Nah, Andre Cikatilo nih kalau gua asumsikan dia mirip-mirip dengan Berlin yang ada di Money Heist. Oke, lanjut. Pengadilan si Andre dimulai pada April 1992 dan berakhir pada Oktober 1992, di mana akhirnya ia dijatuhi hukuman mati. Pada 14 Februari 1994, di mana ini hari Valentine ya. Jadi orang-orang sedang berbahagia, memberi bunga, memberi coklat, tapi Andre dijatuhi hukuman mati dan dieksekusi pada hari itu juga. Dia ditembak di bagian belakang lehernya. Atau mungkin di kepala mungkin yang lebih tepatnya di atas leher sedikit. Dimana akhirnya dia tewas di penjara Rostov. Oke, jadi itulah cerita tentang Andrei Romanovich Cikatilo. Jadi cerita si Andrei ini menurut gue pribadi adalah cerita yang cukup bengis. Dan ya mengerikan lah kalau misalnya itu terjadi pada era-era kita sekarang seperti ini. Dan kisah si Andrei ini perlu kalian ketahui sudah diangkat menjadi sebuah film. Gue sendiri belum nonton filmnya, tapi ya gue pengen cari-carilah filmnya, entah itu di Netflix atau di mana. Yang jelas jangan di situs bajakan, oke? Di mana judul film tersebut adalah Citizen X. Tuh, mungkin kalian mau lihat posternya. Ini posternya. Oke, sekian cerita dari Andre Cikatilo. Jika kalian suka dengan hal-hal berbau misteri, konspirasi, kisah horor, ataupun tragedi pembunuhan, kalian bisa komen di kolom komentar apa yang bakal kita bahas di episode selanjutnya. Kalau kalian enjoy dengan pembahasan yang gue sampaikan tadi tentang Andre Cikatilo, kalian bisa like, comment, subscribe, share, hidupin lonceng, terserah lah. Kalau kalian juga nggak mau like, nggak mau komen, nggak mau subscribe, ya nggak apa-apa, itu hak kalian. Betul? Betul dong. Oke, kalau begitu, sekian Jumir episode 2 kali ini. See you!